Ya kalau menurut saya ya bagi narasumber yang tidak bersedia itu berarti mereka ada hal yang disembunyikan dalam aktivitas mereka yang mana mereka mengabdi kepada negara yang seharusnya terbuka kan kepada publik, termasuk kepada media. Maka media ini sebagai wahana informasi untuk menyampaikan aspirasi publik dan menyampaikan informasi yang sebenarnya mereka kerjakan. Dalam arti jurnalis ini memang untuk negara ini memang berperan penting. Jadi kalau mereka bungkam ketika saat dikonfirmasi, bagaimana masyarakat mau tahu perkembangan di Indonesia khususnya? Nah, itu yang harusnya. Mungkin ya kalau menurut saya ya bagi narasumber yang tidak bersedia itu berarti mereka ada hal yang disembunyikan dalam aktivitas mereka yang mana mereka mengabdi kepada negara yang seharusnya terbuka kan kepada publik, termasuk kepada media. Maka media ini sebagai wahana informasi untuk menyampaikan aspirasi publik dan menyampaikan informasi yang sebenarnya mereka kerjakan. Yang seharusnya kita yang mengontrol mereka, ya kita harus menyampaikan juga yang mana yang tidak benar, yang mana yang benar, begitu loh. Dalam arti contoh, ini contoh, kita ngurusin report, banyak syarat ini, syarat itu, ya kan? Sibuk bolak-balik ini, fotokopi sana, fotokopi sini. Lalu ketika ngurus sama calo, semua lancar. Ada apa itu? Itu kalau dengan calo lancar? Lancar, bayar pajak pun begitu. Sempat kemarin orang pajak minta maaf sama kita, ya gara-gara itu. Saya lihat itu berkas numpuk. Saya nunggu dari jam 7:30 sampai jam 3 sore. Tidak ada antrian yang sampai. Saya lihat habis berkas yang nungguin tadi, ambilnya lagi dari meja, numpuk lagi berkas itu. Kapan habisnya? Jadi saya pelajari itu. Saya nggak mengada-ngada ya. Jadi saya pelajari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan atau rekan dari DTV Media. Hari ini saya mengundang tokoh komunikasi, seorang jurnalis senior dan pengamat media di Provinsi Riau. Beliau sudah hadir bersama kita, alhamdulillah. Kami kenalkan terlebih dulu Pak Ansori. Ya. Selamat datang, makasih sudah datang. Sama-sama. Senang bertemu. Dinda Ansori, saya panggil Dinda saja. Ya. Karena saya sudah lama kenal dengan beliau. Dan hari ini kita berbincang-bincang mengenai media dan hal-hal lain yang menyangkut dengan kerja dan tugas-tugas jurnalistik di Riau. Baik, Dinda Ansori, kita ini kan sudah punya undang-undang pers, punya kode etik jurnalistik yang mengatur kerja kita di lapangan. Kita juga punya sekarang baru undang-undang perilaku. Artinya wartawan itu juga harus berperilaku tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Nah, kalau menurut Dinda, sekarang kan tugas wartawan itu diatur oleh beberapa undang-undang, ya kan? Tetapi dalam melaksanakan tugas di lapangan kita juga masih terhambat oleh beberapa kendala yang dihadapi. Misalnya dari narasumber, dari pejabat, informasi, dari kejaksaan, dari kepolisian, dari kehakiman. Itu menurut Dinda seperti apa kira-kira? Ya kalau menurut saya ya bagi narasumber yang tidak bersedia itu berarti mereka ada hal yang disembunyikan dalam aktivitas mereka yang mana mereka mengabdi kepada negara yang seharusnya terbuka kan kepada publik, termasuk kepada media. Maka media ini sebagai wahana informasi untuk menyampaikan aspirasi publik dan menyampaikan
informasi yang sebenarnya mereka kerjakan. Itu tujuan media itu yang saya rasa sedemikian. Maka khususnya para instansi, baik pun dari kejaksaan, baik pun dari kepolisian dan kehakiman, itu harus independen. Bukan hanya media yang harus independen terhadap memberikan keterangan kepada publik. Ya. Seperti itu. Ya. Itu Jadi mereka juga harus terbuka kepada publik sehingga kita punya kesempatan yang banyak juga memberitahu ke masyarakat gitu ya. Ya. Tadi Harus, Dinda menyebutkan kalau mereka itu, kita agak santai aja Dinda, enggan menjelaskan sesuatu, berarti mereka menyembunyikan sesuatu juga. Itu kira-kira seperti apa? Misalnya di kepolisian lah dulu Dinda. Kalau mereka menyembunyikan berarti kan mereka kan mempunyai internal sendiri atau kode etik tersendiri. Ya. Seharusnya ya pihak pengawasan atau bidang profesi, kalau kepolisian, ya itu menindak tegas sesuai kode etik yang berlaku di dalam Perkap Kapolri. Betul. Namun kadang yang memberikan apa namanya kode etik dan mengawasi mereka, Ya. kadang-kadang ya meleset juga, itu yang susah. Itu yang susah. Sudah banyak kita temui seperti itu, Pak. Ya, teman-teman kita di lapangan, Dinda, itu kadang-kadang kan menemui kesulitan. Ya. Misalnya dia ingin konfirmasi persoalan-persoalan, misalnya kejahatan, atau pencurian, atau penimbunan. Misalnya sekarang ini kan lagi tren penimbunan minyak. Kita sesuai aturan yang saya sebutkan tadi, kode etik maupun undang-undang pers tahun 99 gitu, kita harus konfirmasi. Ya, konfirmasi. Dan mereka tidak mau konfirmasi. Tidak bersedia, bahkan memblokir nomor saudara wartawan, kawan-kawan rekan-rekan jurnalis, ya kan? Di chat mereka tidak menjawab, di telepon nggak mengangkat, bahkan diblokir. Nah, itu kan tidak lazim mereka harus lakukan, karena mereka itu yang saya sampaikan tadi, mereka itu harus terbuka kepada publik. Ya, kalau memang mereka bekerja mengabdi untuk negeri ini. Ya, karena tugas kita itu, Dinda, ada istilah di jurnalistik itu, Allah itu Maha tahu ya. Maha tahu, betul. Tetapi wartawan juga wajib memberitahu masyarakat. Nah, kalau mereka sifat seperti itu, apa jalan sebaiknya yang kita lakukan, Dinda? Kalau menurut mereka, maksud Bapak tadi, maksudnya mereka menolak gitu? Ya. Ya, kalau mereka menolak ya, yang penting kita berupaya melakukan konfirmasi, ya kan, sampai 1 kali 24 jam. Apabila itu konfirmasi masih juga tidak ada jawaban, maka kita upayakan datang ke kantor beliau, ya kan. Tidak juga, ya menurut saya sih itu upaya untuk konfirmasi mencari narasumber ini tadi sudah cukup, maka sudah layak untuk kita publikkan. Yang mana informasi dari pihak yang memberikan informasi dari masyarakat khususnya, ya kan, lalu kita konfirmasi supaya berimbangnya pemberitaan ini tadi, supaya tidak ada simpang siur, maka melalui WhatsApp ya, melalui via WhatsApp, ya kan, dengan nomor beliau tertera, bahkan sudah checklist 2, ya kan. Ada juga kawan-kawan media mengatakan bahwasanya barusan kemarin pimpinan redaksi dari salah satu media di Riau itu mengatakan ini sudah checklist 2 tapi nggak checklist biru. Dia pakai menggunakan apa seperti jenis timer, kayak mengopkan jadi apa namanya pemberitahuan sehingga dia tetap biasa padahal sudah dibaca. Nah, hal-hal sedemikian dulu di zaman Pak Kapolri Sigit entah beliau ini Tito siapa namanya yang sekarang Kapolri ini mengatakan kalau rekan media itu konfirmasi wajib dijawab. Nah, namun faktanya yang di lapangan tidak sedemikian. Apakah para bawahan beliau setingkat Kapolres, Kapolsek, ya kan, Kasat, Kanit dan Kapolda itu mengabaikan perintah pimpinan mereka selaku Kapolri. Nah, itu menjadi heran juga kita. Kita media aja heran, apalagi masyarakat. Begitu, masyarakat awam kan, kita paham aja yang mana itu seharusnya tidak mereka lakukan,
ya harusnya mereka terbuka. Ya. Apapun berita acaranya, apapun persoalannya, mereka harusnya terbuka. Ya. Terbukanya ya menjawab Ya. alasannya apa, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya reason ataupun listen, itu harus diberikan kepada seorang jurnalis. Iya, iya. Nah, agar jurnalis bisa mempublikasikannya dengan real dan berimbang. Betul. Tidak ada selisih paham dan tidak ada miskomunikasi dan tidak ada kejam ini wartawan, ya kan begitu. Bukan hakim aja yang bisa berkata kejam, tapi wartawan pun bisa dikatakan mereka kejam saat kita beritakan. Padahal kita udah berupaya. Karena wartawan ini, kalau saya menilai secara keilmuan saya, negara ini tanpa ada wartawan tidak akan bisa berkembang maju, tidak akan bisa berkembang informasi transaksi elektronik, itu tidak akan berkembang kalau tidak adanya jurnalis, baik itu radio, cetak, koran, televisi dan lain-lain, ya kan? Dan online. Jadi dalam arti jurnalis ini memang untuk negara ini memang berperan penting. Jadi kalau mereka bungkam ketika saat dikonfirmasi, bagaimana masyarakat mau tahu perkembangan di Indonesia khususnya? Nah, itu yang harusnya mungkin mereka begini nggak, Dinda? Transparan. Wartawan ini kan juga ada kategori ya. Ada memang wartawan yang memang bekerja untuk media. Ada wartawan yang memang bekerja untuk apa namanya, sesuatu yang mengejutkan. Ya. Ada wartawan yang memang tidak wartawan sebenarnya, Ya. tetapi dia Anggaplah mempunyai ID card tapi tidak diakui. profesinya tidak ada, skillnya tidak ada di sana. Jadi mungkin pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman atau Kodam Korem juga berhati-hati dalam memberikan keterangan. Nah, menurut saya kalau ada nggak beda berhati-hati dengan tidak mau memberikan keterangan ini, seperti apa kira-kira, Mbak Linda? Bedanya ya kalau mereka berhati-hati dengan tidak mau memberikan keterangan ya jelas berbeda. Beda jauh ya? Beda jauh. Kenapa saya katakan berbeda jauh? Karena kalau mereka berhati-hati, mungkin dia dibatasi untuk percakapan di dalam konfirmasi. Tetapi kalau dia tidak mau memberikan, tidak kooperatif, dalam arti dia itu tadi bungkam yang tidak mau menjawab, ya kan? Karena dia sudah merasakan bahwasanya dia sudah salah. Mungkin mereka memang menutup sesuatu. Iya, menutupi sesuatu. Nah, kalau majelis itu mengatakan, ya, I not believe with you because you not making to reason, ya kan? Tak ada memberikan alasan, ya kan? Jadi saya tidak percaya alasan kamu tidak ada, kan seperti itu. Jadi dalam arti kalau mereka itu tidak bersalah ataupun sibuk, minimal ada cat. Maaf Dinda, maaf Pak, maaf Dek, ya kan? Tadi saya sedang nyetir misalnya, atau tadi saya sedang ada tamu meeting, kan begitu. Ah, kira-kira apa yang dapat kita bantu informasi? Betul. Nah, kan seperti itu. Nah, itu dalam arti dia bersedia. Bersedia, dia tidak, anggaplah mungkin kemungkinan dia ada yang kebusukannya, tapi dia bersedia. Nah, ada juga karena dia terlampau kebusukannya terlampau merasa, tidak bersedia sama sekali. Itu kebanyakan. Itu khususnya para kawan-kawan Polri yang seperti sebaiknya itu. sikap kita dengan pihak-pihak yang menghambat atau menghalangi kerja wartawan ini, sikap kita sebaiknya seperti apa, Dinda? Nah, kalau masalah sikap, sebaiknya kawan-kawan jurnalis ya tetap menghadapinya dengan lapang dada, dengan profesional, intelektual, berupaya dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana yang mana Undang-Undang PES nomor 40 tahun 99 itu sudah diatur tentang kerja jurnalis. Nah, maka dari itu tidak bisa juga kita menampakkan arogansi kita dalam atau nafsu kita dalam pemberitaan semena-mena, ngomongnya asal-asal, itu tidak boleh. Maka tetap kita pakai 5W1H dan inisialnya tetap kita praduga tak bersalah tetap kita
terangkan di situ. Jadi nggak boleh ada juga ini mentang-mentang apa gondok ya kan seorang jurnalis banyak yang kayak gitu. Makanya itu yang perlu kita di Riau apakan. ini Dinda, sekarang kan tiap hari wartawan itu jumlahnya bertambah. Ya, betul. Karena sekarang udah zamannya digital. Digital. Jadi online lebih mudah dari lebih dulu. mudah. Ya. Dan kita juga melihat sekarang perkembangan TV digital juga makin bagus. Makin bagus, betul. Nah, salah satunya TV digital itu adalah di TV punya kita, Iya. Delvi Media Group kalau kita punya Media juga. Group. Dan ini penontonnya pun makin banyak. Nah, Amin. kita kan juga berharap kepada pejabat-pejabat di Riau, aparat hukum dan masyarakat itu terbuka lah ya Ya. dengan kita, karena kita sejak dari awal itu punya niat baik untuk hanya memberitahu masyarakat. Memberitahu, ya. Jadi ke Menyampaikan. depannya mungkin sebaiknya ke depannya tuh menurut Dinda pejabat itu seperti apa bagusnya? Ya, ini jujur ya Pak ya. Saya berapa kali dan berapa orang, tapi saya tidak sebutkan namanya ya. Dia perdana masuk Kapolsek. Nah, kalau perdana, tentu dia kan menghadapi seorang jurnalis LSM, dia begini, jantungan. Bagaimana cara mengatasi? Kan begitu. Ya. Dan saya berulang-ulang kali diundang sama kawan-kawan yang perdana menjadi Kapolsek ini, minta petunjuk. Ya saya bilang, ya kalau yang seperti itu, hadapi saja saya bilang. Yang intinya, yang sepengetahuan saya dari media biasa, dari wartawan biasa. Pertama saya terjun di media ini, media tabloid, saya bilang cetak dari Jakarta. Dalam arti mereka itu kan capek juga bekerja, bukan hanya Polri yang capek. Ya. Dalam arti kita harus menghargai, aku bilang. Apalagi mereka jauh-jauh. Bukan berarti belum tentu mereka minta uang minyak, aku bilang kan. Dalam arti datang itu mungkin mereka ada yang mau ditanya atau ada yang mau minta tolong, kan seperti itu. Maaf cakapnya, mereka sebagai media sah-sah aja silaturahmi. Iya, kalau kita ada sedikit rezeki, sebenarnya mereka ya memang tidak dibolehkan mendapatkan fasilitas. Ya. Namun, ya apa salahnya? Namanya silaturahmi, air putih kita kasih kan gitu. Kalau nggak ada, ya bilang maaf lagi nggak ada, kan begitu. Ya. Mereka lebih suka terbuka begitu daripada menghilang-hilang. Saya bilang, saya sampaikan. Nah, maka hubungannya dengan yang Bapak sampaikan barusan. Ya. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, khusus pejabat publik atau instansi kepolisian baik kejaksaan, itu kadang kejaksaan itu payah untuk jumpainya. Yang inilah, yang itulah ya kan, harusnya dijumpakan aja dulu. Kalau memang waktunya sedikit ya, yang penting dijumpakan. Ini tidak. Ya. Nah, mau dia setingkat jenderal bintang 3 pun, kalau namanya jurnalis, berarti kan ada kepentingan tugas. Ya. Harusnya tidak boleh mereka menolaknya. Ya. Kita kan kadang-kadang melihat di Jakarta keterbukaan pejabat itu sangat elegan lah. Betul. Mulai dari misalnya di pusat, di pemerintahan, apalagi sikap yang dilihatkan misalnya oleh menteri-menteri dan presiden kita itu sangat terbuka dengan pers. Kita sebenarnya, Dinda, sudah lama berharap pejabat Riau ini juga bisa terbuka dengan wartawan, ya kan? Nah, tetapi sampai hari ini kan belum. Nah, menurut pengalaman Dinda sebagai jurnalis dan pengamat media lah ya, hal-hal seperti ini kan tidak baik. Tidak baik. Dan kedepannya kita berharap bahwa semuanya bisa kita asesi dan ini bisa jalan kan gitu. Ya, yang sering kita jumpai itu pengalaman saya dan kawan-kawan yang lain. Nah, kalau saya jarang ke pejabat. Jadi yang kawan-kawan yang sering ke pejabat itu yang ada malahan contoh kemarin ada terjadi pemukulan karena ada pemberitaan. Nah, itu apalagi itu kan hal-hal yang nggak dibenarkan oleh hukum ya kan. Itu sangat tidak pantas mereka lakukan yang sedemikian, intimidasi kepada media. Harusnya nggak usah kan mereka transparan untuk menjawab, tetapi mereka malahan melakukan kriminalisasi lah, orang suruhan lah untuk dianiaya jurnalis. Nah itu yang banyak terjadi di Riau. Nah itu di Riau 1, bahkan di Lampung pernah juga saya dengar sedemikian.
jurnalis diapain oleh orang diduga bayaran, ya kan, orang tidak dikenal. Yang di Riau ini yang sangat rawan. Nah, hal-hal ini ya harapan saya ya pejabat-pejabat ya dapat mengerti tentang adanya pers, tentang adanya jurnalis. Kalau secara duduk jujur, Dinda melihat keterbukaan pejabat di Riau ini dibanding daerah-daerah lain seperti apa kira-kira? Luar biasa rawannya. Luar biasa rawannya untuk kawan-kawan jurnalis dari pejabat-pejabat dari para instansi. Luar biasa. Jadi Riau ini sangat very danger, kata bahasa Inggrisnya itu very danger. To jurnalistik. Udah sampai ke tingkat situ ya, Nina? Iya, dalam arti ini saya menguji dalam pengamatan saya, kajian saya, keilmuan filsafat saya, menguji di tempat yang lain. Di Riau bisa dikatakan nomor 2 paling rawan yang dilakukan kriminalisasi, diskriminasi, bahkan sampai kekerasan. Itu. Sampai tingkat korupsinya juga. Ya, itulah tadi. Kita memantau secara baik-baik aja mereka melakukan itu. Macam mana? Jadi harapan kita yaitu tadi pejabatnya harus terbuka. Kalau nggak bersedia untuk menjadi pejabat publik, mengabdi kepada negeri ini ataupun negara kita, jangan melakukan hal yang sedemikian. Jangan menjadi pejabat. Kan begitu. Kalau jualan martabak di depan Soekarno Hatta, nggak ada yang ganggu, kan begitu. Betul. Nah, jualan sayuran nggak ada yang ganggu. Ya. Paling pusat Pol PP, kan begitu. Kalau sebagai pejabat memang harus diganggu ini, dah. Tidak juga, bukan kita harus mengganggu mereka. Ya, mengganggu itu artinya disibukkan di. Kita ini sebagai media ini kontrol sosial, ya kan? Kontrol sosial itu kita memang hak kita untuk mengawasi mereka yang mana kerjanya melenceng. Bukan kita harus mengganggu dia, tidak. Karena yang melenceng itu yang kita sampaikan kepada publik. Ini kerjanya nggak betul, ini nggak layak jadi pejabat, kan begitu. Ini kerjanya bagus. Ini kerjanya bagus. Ya itulah. Makanya itulah namanya independen. Kalau independen dalam arti mereka baik kerjanya kita publikasikan. Mereka tidak baik kita publikasikan. Nah, tapi kebanyakan juga yang kita sampaikan tadi, jurnalis kadang ada juga pejabatnya kadang-kadang kidding-kidding. Nah, dikasihnya amplop kan, tidak dipublikasikan ya barang itu kan, tutup mata sebelah. Nah, itu bahayanya itu. Itu dia. Nah, ketika udahlah bang katanya kan, amannya itu, sudah diam lah barang itu. Ini yang bahaya. Jadi kalau kita transparan, jujur, saya pernah bilang, kami ini sebenarnya unsur redaksi ini nggak ada yang menggaji kami, saya bilang. Jadi kalau nggak ada kerjasama, nggak berjalan, ADP, kontrak, jadi bagaimana kami menanggung wartawan kami untuk menggajinya? Saya sampaikan sedemikian. Karena dulu pernah kita kerjasama di tingkat Pemko, itu barang itu macet. Macetnya enak kalau sebulan 2 bulan, sampai 6 bulan 5 bulan. Kontrak dengan pemerintah. Pernah dulu. Jadi ADP itu udah berapa kali kan? Pembayarannya macet. Kita ini nggak ada gaji. Sedang kalau wartawan. Jadi Dinda kan sudah termasuk senior lah menggeluti bidang jurnalistik ini, dan Dinda bertugas tidak hanya di Riau, tetapi juga mungkin beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di luar negeri, gitu kan? Alhamdulillah. Kondisi menurut Dinda ini ya, kondisi pejabat di Riau, baik itu di pemerintah, di bidang hukum, di bidang keamanan misalnya, itu sangat berbeda dengan wilayah-wilayah yang pernah Dinda datangi, gitu kan? Nah, kita ke depan kan memang berharap mereka bisa ada perubahan, bisa mengayomilah wartawan ini, karena Dinda memang ini yang Dinda kerjakan sekarang, ya kan? Nah, menurut kami sampai berapa lama kondisi ini bisa Dinda ubah? Karena Dinda kami dengar juga sebagai seorang wartawan yang sangat keras
bukan hanya keras, tapi ya keras dalam aturan lah ya. Bahkan Dinda selama ini misalnya memberi peringatan kepada kepolisian yang tidak mau konfirmasi, memberi peringatan kepada pihak kejaksaan atau pihak pemerintah yang melindungi sesuatu yang tidak benar itu kan. Nah, menurut Dinda, ini lama nggak bisa kita ubah hal-hal seperti ini dari pengalaman Dinda yang sudah-sudah? Memang agak rumit sih kalau saya analisa, ini memang agak sulit karena setiap manusia ini wataknya berbeda-beda dan mental baik pun nyalinya, skillnya berbeda-beda. Di dalam hal tersebut ya bisa dikatakan yang dapat kita lakukan itu paling minim, sangat minim, paling 35% untuk mengarahkan mereka ke yang sebenarnya. Karena Indonesia ini saya perhatikan sifatnya banyak orang memperkaya diri sendiri. Nah, disitulah letaknya kita susah untuk memperbaikinya. Nah, itu dia. Jadi banyak, apalagi di Riau, pejabatnya banyak omong kosong yang ada, janji-janji manis. Ya kan? Nah, kalau janji-janji manis ini mungkin bukan hanya di Riau, Jakarta pun mungkin kebanyakan seperti itu pejabatnya kan. Setelah duduk dia lupa segalanya. Contohnya ada juga kawan kita yang sudah duduk kan. Ngangkat telepon pun tak mau dia. Duduk di DPR. Kami dengar juga kemarin bahwa Dinda itu termasuk pengamat media dan orang media yang keras. Misalnya terhadap bidang Dinda lah. Dinda kan bidang masalah hukum, masalah keamanan ya. Jadi kemarin kami dengar juga gini, Dinda memprotes pihak kepolisian misalnya yang memberikan SIM, surat izin mengemudi. Itu Dinda kami dengar cukup keras mengkritik Polda Riau. Kenapa SIM itu harus diperpanjang gitu kan? Nah, itu seperti apa menurut Dinda? Nah, jadi gini, terkait SIM itu saya pernah sampaikan kemarin pada masa Pak Iqbal, Irjen Pol Iqbal, ya kan? Saya lewat WA, cuman saran saja saya sampaikan, masukan dengan Kompol, waktu itu masih Kompol Robert ya kan, dia pernah di Lantas. Jadi saya bilang, sebenarnya SIM itu, kita gunanya SIM itu, tanda telah belajar mengemudi dan mengetahui etika cara mengemudi, itu ibaratnya itu sekolah untuk mengemudi, bukan untuk kursus ya, untuk mengemudi. Attitude cara mengemudi dan mempelajari rambu-rambu lalu lintas, itu gunanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang lucunya, kalau saya kaji dengan keilmuan saya, itu SIM kenapa sih harus diperpanjang? Apakah itu bisnis mereka ataukah itu memang diwajibkan? Kalau diwajibkan, pertanyaan saya, itu SIM tidak perlu diperpanjang karena orang ibaratnya sekolah, elementary school, baik pun high school ataupun studi, itu tidak ada yang namanya ijazah itu ataupun formal itu 2 kali. Jadi buat apa kita perpanjang? Karena dia sudah mendapatkan SIM dalam arti dia sudah memahami tentang attitude etika mengemudi dengan rambu-rambu lalu lintas. Makanya dia dapat SIM. Makanya dia dapat SIM. Tetapi jadi kalau dia setelah 5 tahun, dia diperpanjang dalam arti apanya yang diperpanjang? Masanya. Itu tidak perlu dikasih masa kalau menurut saya. Kenapa saya katakan tidak perlu? Karena ilmunya sudah ada. Sama dengan itu juga. SIM A tetap SIM A. Kecuali dia naik tingkat. Betul. Nah, kalau dia naik misalnya tingkat dari ada A ke B gitu ya. A ke B. Nah, itu ada perbedaan dalam mempelajari etika mengemudi dengan rambu-rambunya. Kalau rambu-rambu mungkin sama, tapi etikanya, attitude-nya, ini dari roda 4 misalnya ke roda 12. Nah, cara beloknya mungkin kan seperti itu.
Ya, jadi kalau dia dari SIM C ya, besoknya setelah 5 tahun wajib diperpanjang SIM C lagi. Berapa juta coba warga negara Indonesia? Ya. Anggap aja lah dia di situ separuh atau 70% yang menggunakan SIM tersebut. Ya. Sekarang perpanjangan SIM di Riau lebih mahal pula perpanjangan daripada membuat baru yang dulu. Saya aja seorang Jadi jurnalis. Dinda memberitakan atau mengkritik ini tidak perlu diperpanjang SIM gitu ya? Tidak perlu diperpanjang karena SIM itu tujuannya, gunanya SIM itu lisensi, kalau bahasa Inggrisnya lisen untuk mengemudi. Kalau bahasa kita kan untuk kalau di luar negeri diperpanjang nggak Dinda? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada perpanjang di luar Yang negeri. diperpanjang hanya kita tidak di ada Indonesia, di Indonesia. Termasuk di Riau. Termasuk di Riau. Sekali perpanjangan sekian. Sekian. Ya, sekuras lah kantong. Aturan cukup beli beras Lalu apa kata 40 kilo waktu jadi Dinda mengusulkan ke Pak Iqbal waktu masih Kapolda, apa jawaban beliau? Beliau diam, tidak dijawab. Jadi pada saat itu saya sampaikan sebenarnya SIM itu ada juga. Terakhir saya sampaikan sama Bobby yang kemarin kena kode etik dia, Bobby Lantas yang pernah di Lantas Senan Pelan, saudara Bobby. Kenapa bang harus diperpanjang itu? Saya bilang, saya kan SIM saya mati, jadi SIM B1. Jadi saya bilang, saya udah paham loh, aku bilang. Cara mengemudi, cara mundur maju sasa, saya cara parkir, ditanjakan apa yang harus saya lakukan, saya udah paham. Cara memotong rambu-rambu, ini tandanya apa, ini tandanya apa, saya udah paham, saya bilang. Kenapa saya harus perpanjang, aku bilang. Makanya saya berinisiatif sekarang, walaupun SIM saya mati, saya nggak mau perpanjang. Saya mau adu argumen kepada siapa nanti polisi yang menyetop saya di jalan. Kalau saya kalah, saya buat perpanjangan SIM. Tapi kalau saya menang, hapuskan. Itu rencana saya. Hapuskan perpanjangan SIM. Itu rencana saya. Iya. Jadi saudara kita paham bahwa menjadi wartawan itu juga memberikan masukan dan usulan, tetapi banyak di antara mereka yang tidak mau memberikan konfirmasi. Contohnya SIM. Ini Dinda Ansori ini sudah mengusulkan sebaiknya SIM itu tidak perlu diperpanjang. Kenapa? Ketika kita mendapatkan SIM itu, kita sudah melalui semua aturan yang ditetapkan. Misalnya untuk SIM A. Kecuali kalau dia menambah kualitas SIM itu. Misalnya dari A ke B, itu boleh diperpanjang. Tetapi cuman hanya sekali, pindah aja, dia pindah, bukan perpanjang, pindah ya? Golongan namanya, dari A ke B, itu kan pindah, bukan perpanjang. Jadi kalau pindah golongan, kemungkinan kemungkinan ada perbedaan. Bukan berarti dia ada perbedaan, tetapi kemungkinan, karena bukan kita yang mengeluarkan, pihak Lantas, ya kan, ke Lantas. Jadi makanya kalau dia pindah, mungkin dari A, itu kan pasti ada perbedaan. Dia dari roda 4 ke roda 6. Bahkan sampai ke B1, bisa B2 gitu loh. Kalau itu ya saya setuju, sependapat kalau untuk dipindahkan posisinya. Tetapi kalau diperpanjang, ketika dia udah dapat SIM B misalnya, dia harus perpanjang lagi. Ya sama aja bohong dengan yang tadi yang kita bahas. Itu loh. Karena duitnya bukan kecil, besar. SIM B1 aja ngeri. Nah, yang lucunya lagi, kali jutaan ya? Bukan jutaan lagi, lebih daripada 1,5 juta, 2 juta itu. Jadi gini, yang lucunya lagi, pertanyaan saya, ini saya pesan buat Korlantas Mabes Polri, baik pun di Riau, Korlantas Polda Riau, saya minta perpanjangan SIM itu kalau bisa, ya kan? Kalau mohon maaf kalau itu mengganggu tentang masukan mereka, uang masukan masuk, kita lah ya, atau bisnis mereka, saya mohon maaf. Tetapi ya mohon apalagi dikoreksi lagi agar nggak menyusahkan masyarakat dan agar nggak tidak membebankan kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda 2 baik pun roda 4 bahkan sampai ke roda 12 gitu. Tujuan saya hanya menyampaikan hal sedemikian kepada Korlantas Polri, ya khususnya di Riau. Perpanjangan SIM itu
kalau bisa dihilangkan saja, ya kan? Karena itu sangat memberatkan buat kawan-kawan se-Indonesia, bukan di Riau saja. Itu satu. Terus pertanyaan saya, semoga aja beliau menonton ini nanti atau menjawab dengan secara media lain atau konferensi pers, syukur-syukur kalau direspon, ya kan? Jadi yang banyaknya masyarakat itu mengeluh, netizen itu banyak mengeluh, itu membuat SIM itu susah banget. Repot, yang kesehatan lah, yang inilah psikologi lah. Psikologinya apa? Catat-catat, tengok nomornya, main ini sama gambarnya, ini sama huruf terbaliknya. Nah, sebaiknya 800.000. Sebaiknya berdasarkan pengalaman Dinda, kalau membuat SIM itu sebaiknya seperti apa? Jadi kalau membuat SIM itu, yang psikologi itu tidak, menurut saya tidak perlu. Kalau kesehatan anggaplah diperlukan. Kalau dia ada penyakit jiwa nggak boleh mengendarai kendaraan. Oke. Itu pun juga kesehatan tidak ada yang dicek. Hanya formalitas saja. Jadi kalau dihapuskan nanti kan kita menyalahi. Jadi kritikan-kritikan seperti itu memang sangat perlu, Dinda, ya? Iya, sangat perlu. Jadi gini, kita media ini bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi publik, tapi juga kita juga berhak mengkritik, karena kita juga sebagai rakyat biasa. Hanya profesi saja yang berbeda dengan rakyat biasa. Kita juga orang biasa, kita juga masyarakat. Berhak kita untuk menyampaikan aspirasi, dan yang mana tahu, masyarakat awam tidak tahu, ya kita sampaikan. Nah, nggak mungkin lah kita ajari masyarakat yang harus ngomong. Apa gunanya kita jurnalis, kita sebagai kontrol sosial. Yang seharusnya kita yang mengontrol mereka, ya kita harus menyampaikan juga. Yang mana yang tidak benar, yang mana yang benar. Begitu loh. Nah, dalam arti ini contoh. Kita ngurusin repot. Banyak syarat ini, syarat itu. Ya kan? Sibuk bolak-balik ini. Fotokopi sana, fotokopi sini. Lalu ketika ngurus sama calo, semua lancar. Ada apa itu? Itu kalau dengan calo lancar. Lancar. Bayar pajak pun begitu. Sempat kemarin orang pajak minta maaf sama kita. Ya gara-gara itu. Saya lihat itu berkas numpuk. Saya nunggu dari jam 7:30 sampai jam 3 sore. Tidak ada antriannya sampai. Saya lihat habis berkas yang numpuin tadi. Ambilnya lagi dari meja. Numpuk lagi berkas itu. Kapan habisnya? Jadi saya pelajari itu, saya nggak mengada-ngada ya. Jadi saya pelajari itu, saya mempunyai pengalaman. Ini bisa jadi dari perusahaan. Saya nggak menuduh ya. Ini pemikiran saya. Karena berkas itu tidak habis-habis. Masa jam 7:30 sudah banyak berkas numpuk di situ. Sedangkan kami pertama masuk masih sepi. Dari mana berkas itu coba? Nah, bisa jadi pesanan dari suatu mobil perusahaan. Sehingga dia menghabiskan itu dulu, baru kita. Lah, ini kan nggak transparan namanya. Nah, itu kita capek-capek nunggu, mereka tinggal main pesan aja. Di lapangan, Dinda kan melihat hambatan-hambatan yang ditemui oleh kawan-kawan di media ini ya. Tadi Dinda menyebutkan masalah konfirmasi. Ya. Selain konfirmasi itu, apa yang Dinda temukan kesulitan wartawan di Riau selain memberitakan ya, kesulitan-kesulitan lain yang selain konfirmasi itu apa yang Dinda lihat? Nah, jadi begini. Sebenarnya begini. Khususnya penegak hukum ya, kita kembali ke pihak penegak hukum, khususnya kepolisian, instansi ataupun organisasi Polri. Sebenarnya harusnya mereka mempunyai rasa malu dong sama masyarakat. Kenapa saya katakan sedemikian? Mereka kan penegak hukum. Masyarakat awam aja tahu itu salah, tapi mereka tidak melakukan tindakan yang mana harusnya mereka menegakkan hukum dan kebenaran. Nah, itu seharusnya mereka malu. Misalnya hukum apa itu? Misalnya, contoh, liputan kawan-kawan tentang kegiatan ilegal, misalnya galian C, ya kan, penimbunan ilegal, penimbunan minyak, kan begitu. Situ sudah jelas pidananya jelas. Kenapa nggak mereka lakukan penangkapan atau ini bukan ditangkap, telepon, tutup dulu.
Kan begitu. Yang kebanyakan seperti itu sekarang. Contohnya praktek perjudian gelper berbentukan berbasis alat kasino yang di Jalan Nangka, ya kan? Ah, itu kan Sekarang ini aktif. Nah, jadi judi. itu jelas judi. Jadi ada pernah saya dulu namanya waktu itu kaset reskrimnya Polresta Pak Bimo. Dia tahan berdebat sama saya mengatakan bahwasannya itu tidak ada unsur pidananya. Kami sudah ini sama kejaksaan sudah berdiskusi dengan kejaksaan, tidak ada unsur pidananya. Saya katakan di dalam pasal 303 itu menerangkan bahwasannya pertandingan ataupun permainan yang mahir dan terlatih mengakibatkan untung-keuntungan bagi orang masing-masing, maka itu masuk dalam unsur pasal 303 perjudian. Nah, dari mana yang dikatakannya tidak ada unsur perjudian? Makanya dulu waktu Kapolres Nur Hadi, sebelum siapa saya laporkan, siapa namanya Muhammad Khalid, Pak Muhammad Khalid, AKBP Muhammad Khalid, Kapolres Dumai, saya laporkan ke Mabes, langsung turun dari Mabes Propam, langsung tutup habis, tarik balik Pak Muhammad Khalid ke Mabes Polri. Mohon-mohonlah kawan dari Paminal, rombongan Pak Hendrik, dulu Pak Joko, meminta sama saya untuk cabut laporan. Saya bantu, saya cabut laporan. Saya WA lah Kapolres Dumai yang sudah di Mabes, Mas, saya tetap bantu Mas, walaupun Mas tidak pernah mau respon apa yang saya hubungi, saya bilang. Tetap saya bantu untuk cabut karena saya menghargai institusi Mas, saya bilang. Nggih Mas, itu jawaban beliau. Nah, setelah terjadinya itu baru dia jawab loh WA saya. Coba bayangkan. Nah, jadi dalam arti mereka sebagai penegak hukum yang sebenarnya sudah paham dan sudah tahu itu pidana, tetapi tidak dilakukan pembersihan ataupun melakukan tindakan. Nah, itu ada apa? Nanti saya katakan dapat suap, mereka tersinggung. Nah, pertanyaan saya untuk sebaliknya, ada apa? Kalau tidak ada embel-embel di belakangnya, kenapa harus disuruh tutup? Kenapa nggak ditangkap? Kan begitu. Ya. Nah, itu yang perlu kawan-kawan dari Polri, khususnya saya sampaikan sama Pak Kapolda ini sekarang, saya sampaikan semoga beliau menonton juga. Ya. Yang hal-hal yang sedemikian, hal-hal sedemikian, tolong Pak Kapolda tindak tegas. Baik pun itu oknumnya, baik pun itu pelaku usahanya, karena itu melanggar undang-undang. Jadi Dinda melihat di lapangan untuk saat ini ada judi di Pekanbaru. Ada judi, seperti di Jalan Nangka. Judi atau permainan masyarakat enggak? Jadi begini, perjudian itu yang dinamakan perjudian itu kalau dia izinnya itu kan ada dua itu. Izin berarti ada hadiahnya. Ya contohnya kalau permainan ya kan pertandingan kayak volleyball itu kan hadiahnya tidak melambung-lambung, tidak bertingkat-tingkat. Kalau ini kan bisa mencapai dia puluhan juta, itu kan bukan pertandingan, bertingkat, ada jenjang, dan itu untuk menguntungkan diri orang masing-masing. Itu namanya perjudian. Nah, contoh di mana tempatnya yang menurut Dinda? Yang di Karuas, yang dulu di demo sama masyarakat, yang dari organisasi Pekat, itu sekarang buka lagi sudah 7 bulan lebih kurang. Buka kembali. Maka kemarin saat kita konfirmasi, mereka malahan menghina, memaki-maki wartawan. Bahasanya seperti itu, bahasa kotor. Ya kan, makanya kita wartawan ingin menyampaikan apa adanya ini, tapi kok bisa terjadi buka lagi, tapi jawabannya oleh oknum gitu dilindungi, gitu. Oleh pengusaha itu, pengusaha bukan oknum, pengusahanya langsung, sebagai pengurusnya. Jadi hal-hal sedemikian ini kan jelas ini pidananya ini, ya kan? Kenapa harus ditutup? Disitalah barangnya. Contoh nih, kita kembali ke masalah masyarakat yang membubarkan perjudian yang di Jalan Nangka yang Karuas dirusak itu kan dari organisasi Pekat. Itu contohnya, pada saat itu aku dengar-dengar itu dapat diganti rugi itu kerusakan atau berapa ratus juta. Nah, yang saya sayangkan, kenapa polisi tidak bertindak mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang melanggar hukum ini? Kalau tidak ada kegiatan itu, maka tidak akan terjadi bentrok itu. Betul tidak kira-kira menurut Bapak?
Kalau tidak ada kegiatan ilegal yang perjudian yang mana merusak. Contohnya perjudian ini banyak akan membawa merusak. Seperti kalau main judi dia pulang ke rumah, istri marah. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bertengkar suami istri, KDRT. Nah, ini hal yang tidak diinginkan oleh warga negara Indonesia. Lalu, contoh, dia punya mobil. Kalau main judi dia gadai sama kawannya. Ketika dia waktunya masanya jatuh tempo, dia mau nebus, tidak ada uang. Ujung-ujungnya berkelahi. Kan tidak kriminal juga jadinya. Kalau dia, untuk yang selanjutnya, kalau dia nggak ada duit mau nebus, misalnya kendaraan atau emasnya atau jam tangannya atau Hondanya digadai, maling dia. Kan tidak kriminal juga larinya. Kan begitu. Atau merampok dia, atau jamret dia, kan seperti itu. Atau begal dia. Nah, jadi perjudian ini memang wajib dibasmi, tidak boleh dibiarkan. Maka di dalam berita hukum acara pidana itu memang tertuang itu pasal 303 itu. Kalau nggak salah itu ancamannya 10 tahun. Dinda kan kenal beberapa pejabat polisi di Riau. Ada nggak Dinda laporkan itu ke pejabat? Bukan sekali dua kali kita laporkan, tetapi mereka, ya itu tadi yang saya bilang tadi, yang Bapak bilang tadi, kesulitan di dalam konfirmasi. Sebenarnya hal yang sangat sederhana. Konfirmasi itu hal yang sangat sederhana. Kalau mereka ya terbuka, memang bekerja untuk publik, ya kan, untuk abdi negara. Sebenarnya begitu laporan. Makanya ada viral di TikTok itu orang Taiwan, orang Indonesia yang TKA di Taiwan, tenaga kerja wanita, itu dia bilang, dia menyinggung Kapolri. Ini polisi di Indonesia, tunggu ada laporan dulu baru bekerja. Di Konoha, cuman 5 menit ditelepon langsung datang. Betul itu, betul. Itu sangat betul sekali. Saya lama di Hong Kong, jadi saya tahu itu. Betul. Polisi itu berkeliaran pakai sepeda dia. Walaupun ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda. Non stop itu, 24 jam. Jadi ketika ada kejadian nggak sampai 5 menit memang ada langsung polisi. Itulah kelebihan negara-negara asing. Indonesia sudah buat laporan berbulan-bulan. Itu pun belum ditanggapi. Itu pun nggak ditanggapi. Baiknya seperti apa menurut Dinda ke depannya? Nah, jadi baiknya menurut saya ya polisi kan sudah digaji uang rakyat, ya kan? Memang programnya dari program organisasi mereka, kan begitu pemerintahan. Ya. Tetapi kan uang itu dari uang rakyat seperti pajak, pajak kendaraan dan lain sebagainya diambil dari sebagian dari situ dan yang lain-lain. Jadi harusnya bekerjalah dengan maksimal. Kalau memang gaji mereka merasa tidak cukup, saya nggak menekan mereka ya. Kalau saya menekan mereka, kenapa kau jadi polisi dulu kalau kau tahu gajinya kecil? Kan begitu. Ya. Nah, saya nggak menekan seperti itu ya. Jadi saya mengatakan, kalau memang gajinya itu minim, ya supaya jangan korupsi, ya cari solusinya dong dengan pemerintah pusat. Bagaimana supaya mereka jangan korupsi lagi, ditambah entah tunjangan, entah apa lain. Baik Dinda, dari tadi kan Dinda banyak ini membahas tentang kepolisian. Ya. Nah, pengamatan Dinda selain di kepolisian ini tentu ada misalnya di kejaksaan, di kehakiman. Itu ada nggak juga? Ada. Dinda Ada satu hal yang kurasa persoalan yang memang ya harusnya kita angkat, tetapi wartawan kesulitan karena tidak terbukanya. Hal itu kita ngambil yang sudah jelas ya. Kita nggak ngada-ngada dan itu sudah jelas. Itu khususnya seluruh Indonesia setiap Kajari itu dia biasanya mendapatkan uang itu anggaran ya, uang anggaran ya, bukan mendapatkan uang untuk dia. Anggaran itu tujuannya digunakan untuk memberikan kompensasi lah kalau bahasa kita kepada para saksi di pengadilan. Mengapa mereka harus diberikan kompensasi seluruh saksi, bukan hanya saksi ahli ya, tetapi saksi biasa itu wajib diberikan kompensasi. Ada kompensasinya? Ada. Kenapa begitu? Ada aturannya itu, Dinda? Ada, dia dituangkan, tapi untuk di Indonesia itu saya pelajari itu masih hanya sebatas
ganti kompensasi itu ganti uang transportasi minyaknya, makannya. Misalnya dia dari jauh untuk penginapan dia, begitu. Kalau di luar negeri itu di Hong Kong itu sudah diterapkan langsung. Begitu selesai memberikan kesaksian langsung kasih KTP. Kalau ke sana itu kasih ID card, langsung dikasih uang itu. Kalau di Indonesia itu nggak usah kan dikasih. Ditanya pun kurasa nggak ada itu. Jadi begini. Jadi uang itu dananya dari Kejari. Dana itu dari jaksa. Dari pusat nanti turunnya ke Kejari, kejaksaan. Setiap kejaksaan. Jadi termasuk dana itu Kejati. turunnya ke pusat, kejaksaan negeri. Karena kalau untuk Kejati saya belum menemui, tapi turunnya ke Kejari. Setelah ke Kejari nanti setiap orang yang membutuhkan saksi itu kan biasanya jaksa. Nah, jaksa itu membutuhkan saksi itu apa guna tujuan saksi itu? Di dalam undang-undang itu mengatur saksi itu dibutuhkan untuk persidangan. Persidangan itu untuk kepentingan melancarkan persidangan demi negara, untuk negara kita, agar mempermudah persidangan. Itu guna saksi. Nah, yang mendatangkan saksi itu tentu dari pihak kejaksaan. Nah, makanya uang itu kucurannya ke kejaksaan negeri di setiap provinsi. Nah, nanti setelah itu uang itu dibagilah. Ini misalnya datangnya dari Siak atau dari Palembang misalnya, dia memberikan kesaksian di sini, ya kan? Itu biaya nginap dia, nggak usah lah di hotel, penginapan dia, ya kan? Atau udah ditentukan sama dia, uangnya sekian biaya tempat nginapnya, atau difasilitasi dia. Nah, uang makan dia, kan gitu. Uang kendaraan dia atau uang tiket dia, itu yang harus dikembalikan. Kenapa harus dikembalikan? Karena mereka yang saksi ini dibutuhkan oleh kepentingan negara, kepentingan persidangan. Tetapi itu tidak diberikan kepada saksi. Tapi itu kebanyakan tidak ada diberikan kepada para saksi. Yang dapat di Indonesia, yang sering saya dengar itu hanya saksi ahli, setingkat saksi ahli, ahli forensik, ahli pidana. Itu yang benar. Sebenarnya masyarakat jelantah pun yang memberikan kesaksian itu wajib dapat. Nah, itu saya semoga Bapak Kejari Pekanbaru, saya nggak tahu siapa beliau sekarang, apa yang baru ini, baik pun ke Sepidum. Contoh kemarin kita ada dilakukan kan, tidak ada mengirimkan surat, buatnya status DPO dan sebagainya. Itu karena kita belum ada waktu aja kita mau datangi ke sana. Kita nggak melaporkan, tapi kita mau mengklarifikasi aja nanti tujuan kita ke sana. Kita profesional aja cara. Kalau kita laporkan sah saja, karena memang tidak ada pengacara, kita udah hubungin tidak ada kata pengacara. Nah, jadi terkait uang keterangan saksi ini tadi, kita kembali ke sana, itu hak rakyat, khususnya yang memberikan kesaksian ya. Itu. Nah, kenapa saya katakan itu memang ada? Saya pernah mempertanyakan sama Kejari yang sudah tidak aktif lagi. Dia sudah pernah menjadi Kejari Aceh Molabo, dia pernah menjadi Kejari di Lahat, Morenim, sudah itu pernah di Tanjung Karang, pernah Kejari Padang, ada 5 kali yang saya ingat. Pernah juga dia menjadi asisten di Kejati. Bahkan dia fungsionalnya di Bintang 2. Nah, jadi dalam arti pertanyaan saya itu berarti memang ada. Nah, setelah saya pelajari itu, saya pertanyakan lagi keyakinan itu. Saya yakinkan lagi, saya pastikan lagi, memang ada. Tetapi masa beliau, kata beliau, ya beliau termasuk katakan orang yang lurus lah. Kenapa saya katakan sedemikian? Karena memang kalau selevel dia, harusnya kalau udah 5 kali jadi Kejari, itu minimalnya rumahnya udah menggal. Usahanya udah ada, kan gitu. Ini tidak ada. Rumahnya hanya sederhana aja, biasa aja. Mobilnya biasa aja. Makanya saya bilang, jadi di masa beliau dulu, dia katakan 1, sekian M uang itu setiap tahun. Dikembalikan sama beliau ke Badan Pengawasan Keuangan, BPK. Nah, dikembalikan lagi uang itu. Karena tidak sanggup dia menjalankan, takut kurang, ataupun takut nanti tidak sesuai ya? Tidak sesuai. Itu tujuannya, makanya dia tidak mampu, dikembalikan sama beliau. Nah, saya nggak menyebutkan nama ya siapa beliau kan, karena itu saya katakan off the record kalau untuk itu. Etika juga lah ya. Etika ya. Nah, mungkin pengalaman lain di pemerintahan apa kira-kira Anda?
Kalau untuk di pemerintahan yang saya, Dinda amati sekarang? kalau untuk di pemerintahan ya saya memang jarang ke Bukan, sana sih. misalnya pemerintahan ini tidak hanya di Provinsi Riau, tapi juga mungkin di kabupaten kota. Kita ada 12 kabupaten kota ya. 13, 12. 12. 12 ya, 12. Kabupaten kota di Riau, 2 kota, 10 kabupaten. Nah, mungkin pengamatan Dinda tentang ini seperti apa? Nah, ini kalau untuk Riau ya, untuk Pekanbaru, itu banjir itu masa pemerintah nggak bisa atasin? Itu sebenarnya nggak pula itu susah kalau memang betul-betul ditekuni, dikerjakan. Ini Riau ini bukan besar kali kotanya, saya lihat. Jadi harusnya itu kalau dikerjakan maksimal tidak akan mungkin terjadi banjir. Itu kan pembuangannya jelas itu kemana alirannya. Jadi sumbat-sumbat itu kalau cuma hanya dikerok, ya dibersihkan, ya oke lah yang nampak. Yang nggak nampak gimana? Nah, itu harapan kita kepada pejabat publik yang di Riau. Itu semoga aja Pak Wali Kota dengan Pak Gubernur Riau atau PLT Gubernur Riau bisa mengatasi banjir ini. Karena keluhan satu-satunya di banjir di Riau ini. Semua masyarakat ada katanya pasar iwak jadinya katanya kan bawa apa flyover jalan pasar pagi Arengka katanya kan. Mungkin pembangunan sarana jalannya Itu dia. Tidak sesuai dengan gambar atau yang sudah direncanakan gitu. Jadi misalnya jalan, pinggir kiri kanannya harus ada got misalnya kan. Tapi ini gotnya nggak ada atau gotnya ditimbun oleh masyarakat. Sehingga air banjir itu jadi persoalan di Pekanbaru. Ya itulah tadi itu saya bilang tuh ya susah untuk diapakan karena yang saya bilang tadi cuma 35% paling bisanya kita untuk mengubah mereka itu kecuali kembali ke mereka sendiri inisiatif sebagai pemimpin tersendiri. Jadi kenapa gitu? Ya banyak oknum-oknum tadi yang nakal. Ya enggak nakal di mereka, nakal di pemborongnya. Itu dia. Kadang di mereka itu ya dibilang katakan ya 70% adalah bersihnya kan. Ya, seperti itu. Tapi kadang di pemborongnya di situ pula ada pekerjanya. Ada yang besi lah Kalau dimainkannya. pengamatan Dinda masalah korupsi seperti apa di Riau ini? Karena tingkat korupsi di Riau ini cukup tinggi. Ya, itu bisa dikatakan hampir mendekati nomor 1 yang korupsi di seluruh Indonesia dari Riau ini. Luar biasa memang. Nomor 1 di Indonesia. Di Indonesia. Pengamatan saya Dinda. hampir mendekati nomor 1. Korupsi di Riau ini luar biasa memang. Kira-kira sebagai wartawan senior, apa saran Dinda untuk mengatasi ini? Kalau untuk korupsi ini, ya itu tadi yang saya katakan tadi, kembali kepada orangnya tersendiri. Jadi kalau kita cara mengatasinya itu tadi ya yang bisa mengatasi itu kan KPK, bukan ranah kita sebenarnya sebagai media ini. Nah, tapi kita memberikan saran dan masukan dan kritik itu sah-sah aja karena kita media ini sebagai masyarakat biasa juga. Dalam arti bukan hanya masyarakat biasa yang dapat memberikan masukan. Nah, itu. Jadi KPK, kepolisian yang harusnya itu kerja maksimal, kerja keras. Jadi banyak juga kepolisian ini omong kosong. Janjinya, ya ini saya pastikan, ini saya langsung tancap gas, langsung saya Sekarang kan KPK Dinda, tapi nyatanya nggak ada. Menyusul diamankannya Gubernur Riau Pak Abdul Wahid ini, KPK kan sekarang lagi bergerak memeriksa banyak orang ini di Riau. Ada Pak PLT Gubernur, ada Pak Sekda, kemudian ada Pak Bupati, kemudian ada Ketua DPR, anggota DPR. Nah ini menurut pengamatan Dinda, kawan-kawan media seperti apa menghadapinya? Ya kalau kawan-kawan media ya wajib terbuka, independen. Jangan kalau masalah korupsi ini tidak main-main. Ini menyusahkan kita lama dibuatnya. Ya, pemirsa Dialog di TV, kita berterima kasih sudah mengundang
Pak Ansori yang datang ke studio kita mendapat banyak sekali masukan mengenai media-media di Riau, mengenai tugas-tugas wartawan di lapangan, kemudian beberapa instansi yang menurut beliau pekerjaannya belum profesional. Dan insya Allah dari pembicaraan ini kita nanti juga akan mengundang beberapa pihak yang kita harapkan juga bisa bekerja sama dengan kawan-kawan media di lapangan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.